Oke, terus. Nah, ini di antara visi upaya Tan Malaka untuk Indonesia. Jadi setelah dia mengembara kemana-mana dan Indonesia merdeka, dia pulang. Pulangnya Tan Malaka ke Indonesia jangan dibandingkan dengan pulangnya Soekarno dari pengasingan. Jauh. Tan Malaka pulangnya sendiri, nggak ada yang peduli, nggak ada yang kenal, nggak ada yang sambutan besar-besaran. Kalau Soekarno pulang kan yang menyambut luar biasa zaman itu. Cuma Tan Malaka ini bukan ingin melawan Soekarno. Soekarno juga sahabatnya, temannya. Banyak kebijakan-kebijakannya Soekarno yang dia tidak setuju. Khususnya kebijakan-kebijakan perundingan, apalagi zaman kabinetnya Syahrir. Syahrir ini temannya, sama-sama Sultan. Satu daerah asalnya. Cuma caranya jauh. Syahrir ini politisi, intelektual. Geraknya tidak revolusioner bagi Tan Malaka. Kesuwen. Apa kesuwen itu bahasa Indonesia? Kelamaan. Bolak-balik diplomasi, dialog, kesuwen. Ini sudah untuk itu. Sudah mumpung orang semangat, mumpung orang bergairah, bergelora, ya bolak-balik rundingan aja. Kapan kita merdeka beneran ini? Wong sudah proklamasi kok masih dibuat mainan sama orang-orang luar. Kan itu yang dibikin Tan Malaka sumpek itu kan. Akhirnya dia bikin gerakan sendiri. Itu nanti yang jadi awal dia mulai diincar. Termasuk oleh pemerintah. Dia bikin tahun 46 kelompok namanya Persatuan Perjuangan. Dia dengan gagasannya sendiri membentuk kelompok, dibentuk di Purwokerto tahun 46. Organisasi-organisasi dihubungi semua. Siapa yang mau bikin gerakan baru untuk Indonesia yang baru. Dan zaman itu berhasil mengumpulkan 141 aliran politik, organisasi politik. Laskar, Masumi ikut, PNI ikut. Karena memang orang sudah mulai tidak sabar lihat diplomasi pemerintah yang bertele-tele. Akhirnya tanggal 15-16 Januari 46 bikin namanya minimum program. Target minimal. Yang pertama berunding dengan tujuan pengakuan kemerdekaan 100%. Jadi setelah kita proklamasi itu, kok kayak tidak ada bedanya ya. Sudah merdeka dengan belum merdeka. Ini masih ribut. Sekutu yang mau balik lagi, Belanda yang mau balik lagi, Jepang yang dipulangkan, ada yang tawanan mau dirampas. Lah katanya kita sudah merdeka. Kok masih banyak yang ngerecoki, kita nggak bisa ngurusi negara kita sendiri. Kita teriak ke luar negeri, Indonesia sudah merdeka loh. Orang luar paling, oh ya selamat ya. Tapi tidak ada yang berubah di dalam. Apa-apanya masih diatur, masih disetir. Itu maka visinya merdeka 100%. Jangan ada yang ngatur-ngatur kita lagi. Wong namanya aja merdeka. Itu usulan pertama dari minimum program. Dan ini termasuk yang disetujui oleh Jenderal Sudirman. Yang kedua, pemerintahan rakyat. Jadi pemerintahan yang sesuai dengan kemauan rakyat. Jadi bukan pemerintah yang mikir, ya pikirannya bagus-bagus, tinggi-tinggi, tapi versi dia. Kalau versi dia, versi mereka, tidak ada jaminan loh cocok dengan keinginannya rakyat. Rakyat butuh apa, dikasih apa. Mungkin yang dikasih ini luar biasa, tapi kalau nggak dibutuhkan buat apa? Itu loh. Kalau rakyatnya butuh sepeda ontel, dikasih pesawat terbang, ya kan nggak manfaat. Ya luar biasa pesawat terbang itu, tapi kan rakyat hari ini masih cuma butuh ontel. Jalan-jalan di kampungnya juga masih memungkinkan sepeda ontel. Buat apa dikasih helikopter pesawat terbang misalnya?
Contohnya itu. Jadi pemerintahan rakyat itu pemerintah yang difikirkan rakyat butuhnya apa. Kebutuhan rakyat, kemauan rakyat. Rakyat maunya bagaimana. Bukan kemauan elit, visinya elit. Meskipun mungkin pemerintah elit itu program-programnya luar biasa. Tapi kalau bagus menurut mereka, tidak bagus menurut rakyat juga, tidak efisien. Jadi yang pertama-tama harus dengarkan suaranya rakyat. Oke. Idealnya suaranya rakyat itu diwakili oleh wakil rakyat. Idealnya begitu. Cuma kadang-kadang ideal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya diterima saja. Salahmu dhewe. Wong yang milih wakil rakyat juga rakyat toh. Oke, ya mungkin saya bilang tadi mental kita masih mental ramah tamah. Jadi basa-basi ndak enakan itu. Oke, tentara juga begitu. Tentara yang melayani rakyat. Kemudian usulnya juga menyelenggarakan tawanan. Eropa melucuti senjata Jepang. Ini kan tawanan-tawanan Belanda yang ditawan Jepang. Itu kan banyak tawanan-tawanan perang. Ini kan Indonesia sudah merdeka. Masa tawanan-tawanan yang dimiliki negara yang merdeka kok yang ngurusi bukan negara itu sendiri. Senjata yang ada di sini kok ya tidak boleh kita gunakan. Kita diancam-ancam untuk tidak ada merampas senjata. Itu kan kita janjane merdeka tapi apa ya merdeka. Wong sekedar itu aja kita tidak bisa. Jadi melucuti senjata Jepang, menyita hak milik musuh. Ya, kenapa sih harus dilucuti, harus dirampas hak milik musuh? Lah kita negara yang sangat muda, masih bayi, masih belum punya apa-apa. Kita belum punya apa-apa, nanti rampasan-rampasan perang kok kita nggak boleh memiliki. Itu kan namanya belum merdeka, berarti kita masih dijajah. Nah itu yang ada di logikanya kelompok yang namanya Persatuan Perjuangan. Tahun 46. Indonesia masih umurnya setahun. Cuma kalau nggak dipercepat, kalau nunggu, kalau model diplomasinya Sultan Syahrir, ini ya keburu padam semangatnya. Ini mumpung sedang panas-panasnya baru bangkit. Kalau lama-lama bolak-balik diajak perundingan aja ya bisa kacau. Maka ayo merdeka beneran 100%. Termasuk menyita perusahaan-perusahaan dan pertanian. Kan Belanda meninggalkan banyak perusahaan pertanian dan lain-lain. Nah itu di antara gerakannya sebelum mendirikan Partai Murba. Namanya Persatuan Pembangunan. Cuma nanti gerakan ini dicurigai kemudian semuanya melepaskan diri dan Tan Malaka dianggap penanggung jawab sehingga dia nanti dikejar-kejar. Oke, terus sekarang kita pahami gagasannya. Namanya Revolusi Indonesia. Tan Malaka termasuk bapak revolusi dan dialah yang pertama kali menggagas istilah Republik Indonesia. Jadi istilah RI itu pertama kali dari Tan Malaka. Maka dia dikenal bapak Republik Indonesia. Tan Malaka tidak mau kalau hanya evolusi, tapi revolusi. Harus cepat perubahannya. Jangan lambat, jangan lama-lama. Caranya apa? Revolusinya nasional. Bareng-bareng kompak untuk melakukan gerakan. Jadi revolusi nasional itu wadahnya, isinya revolusi sosial. Revolusi sosial itu apa? Ya tadi, menjatuhkan imperialisme dan menyingkirkan gaya hidup feodalisme. Jadi kalau ini sukses, berarti revolusi nasional sukses. Jadi isinya revolusi se-Indonesia, revolusi nasional itu menyisihkan feodalisme, menyingkirkan imperialisme, kolonialisme. Kalau ini sukses, berarti akan lahir Indonesia yang baru, yang merdeka 100%. Maka harus kompak.
semuanya. Cuma kan gitu. Caranya ya harus strategi dong. Nanti strateginya namanya apa? Aksi massa, mass aksi. Bukan langsung perang dada lawan dada. Kalau perang dada lawan dada ya kemungkinan kita agak berat. Mass aksi itu ya gerakan massa yang bareng-bareng. Ya kayak mass aksi, tak kasih contoh simpel hari ini. Kalau kita tidak setuju dengan acara-acara TV, ayo bareng-bareng tidak usah lihat TV, itu mass aksi. Semuanya, jangan ada yang nonton TV. Nanti kan TV-nya berangkutu sendiri. Nah itu di antara contoh mass aksi. Cuma zaman itu belum ada TV. Jadi pengerahan rakyat. Kompak bareng-bareng. Kalau penjajah bikin produk apa, nggak usah beli produk itu. Selesai, produknya tidak laku. Itu contohnya mass aksi. Oke, nanti ada penjelasan lagi mass aksi. Yang kedua dikritik. Kenapa harus revolusi bukan evolusi? Karena proses kooperatif itu terlalu lama. Dia mengkritik diplomasi. Diplomasi itu sifatnya lambat. Kemudian kita rugi. Diplomasi itu kita tidak bisa full. Perjanjian itu kan bikin kita malah sumpek sendiri. Orang yang suka diplomasi, yang bikin kita malah rugi. Kalau di Tan Malaka disebut inlanders alat. Jadi kaki tangannya Belanda. Kita malah rugi sendiri. Nanti waktu diplomasi ada kesepakatan. Oh Indonesia sampai wilayah sini ya, yang sini miliknya Belanda. Kan ada itu. Di perjanjian Renville itu demarkasi batasnya. Ini miliknya Belanda, ini miliknya Indonesia. Itu hasilnya diplomasi. Malah menyusut. Keliru. Jangan diplomasi dong katanya Tan Malaka. Kalau ada maling masuk rumahmu, ya usirlah dia. Kalau perlu dipukuli, masa malah diajak berunding. Ya kan? Loh penjajah itu kan maling masuk ke rumah kita, malah diajak rundingan. Gimana? Sampean mau ngambil apa? Terus ya kan perundingan itu kan kasarannya begitu. Mau jajah seluruh Indonesia, ya enggak bisa dong. Lah kita gimana? Oke deh, setengahnya aja ya boleh ya. Ya boleh lah, cuma ya kompensasinya apa? Itu rundingan kan begitu. Lah wong itu maling. Kalau ada maling masuk rumahmu ya diusir, dipukuli sampai dia pergi bila perlu. Kok malah diajak berunding? Ini dasar logis kritikannya Tan Malaka pada usaha-usaha diplomasi. Diplomasi itu malah merugikan kita. Perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian KMP. Akhirnya kan selalu ada sisa wilayah kita yang tidak kita kuasai. Bahkan perjanjian Renville itu Jawa Barat sebelah sana, jatahnya Belanda, yang ke timur, sehingga ada Long March itu kan, divisi Siliwangi. Itu karena hasilnya perundingan. Kita tidak jadi merdeka 100%. Tan Malaka banyak kritik Soekarno, misalnya kasus Surabaya. Ada waktu ketika para pejuang di Surabaya itu bisa menaklukkan Inggris saat itu di tembak-menembak yang pertama itu, tapi Soekarno datang ke sana terus jangan perang ya. Disuruh menghentikan. Sampai akhirnya ya pasukan bantuan datang semua, hancur Surabaya. Nah, itu hasil diplomasi. Coba dilanjutkan perang, itu Inggris jatuh waktu di Surabaya. Analisisnya Tan Malaka. Wong itu jenderalnya aja sudah tewas. Tapi karena tembak-menembaknya disuruh dihentikan, akhirnya bala bantuan Inggris datang. Dan Surabaya jadi lautan api. Alasannya damai terus rundingan dulu, jangan perang. Itu kan kita sudah dipukul, tapi waktu kita mau balas, sabar, rundingan dulu. Gitu. Jadi logikanya itu yang dikritik Tan Malaka. Oke, ya dalam banyak hal Soekarno bagus dan sangat bagus, tapi beberapa dikritik oleh Tan Malaka. Terus dia mengusulkan ini, gerilya politik ekonomi. Itu yang pakai istilah
Gerpolek. Jadi bagi Tan Malaka, perjuangannya orang Indonesia itu dibagi dua fase. Yang pertama musim jaya bertempur, dan yang kedua musim runtuh berdiplomasi. Jadi kita itu dulu jagoan loh waktu perang, penjajah pontang-panting, sampai akhirnya diplomasi habis. Dan banyak cerita kan yang arahnya ke situ. Pangeran Diponegoro itu Belanda tidak bisa mengalahkan, tapi begitu beliau mau diplomasi jatuh. Jadi fase perjuangan Indonesia rata-rata juga begitu. Jaya bertempur, tapi kemudian runtuh berdiplomasi. Akhirnya membangunnya lebih susah lagi. Jaya bertempur itu ya dari 17 Agustus sampai 17 Maret 46. Setelah itu era diplomasi dan kita runtuh. Termasuk perjanjian terakhir, konferensi Meja Bundar. Itu kan banyak yang lepas dari Indonesia. Jadi gara-gara apa? Ya terlalu banyak diplomasi. Kita tidak sadar akhirnya wilayah kita justru banyak yang dicaplok oleh penjajah. Dan akhirnya kita tidak merdeka 100%. Baik dari sisi kebebasan berekspresi maupun keluasan wilayah. Makanya kemudian nanti Tan Malaka ingin agar Indonesia itu merdekanya 100%. Meskipun dia punya banyak sekali halangan dan pada akhirnya dianggap mengancam oleh pemerintah dan lahirlah kematiannya yang misterius tadi. Terus, nah ini analisisnya Tan Malaka. Maka kita perlu revolusi. Cuma revolusi butuh pemimpin yang revolusioner. Tidak bisa pemimpin yang tidak ganas. Pemimpin yang tidak revolusioner. Cirinya apa pemimpin revolusioner itu? Yang pertama, itu kan kalimatnya Tan Malaka. Seorang pemimpin harusnya seorang yang cerdas dan mampu memimpin satu pergerakan revolusioner, itu pasti. Terus dia harus bisa menyelami kemauan rakyat dan bahkan mengontrol. Mengontrol itu mengubah kemauan massa jadi perbuatan. Bisa menggerakkan. Itu pemimpin yang bagus. Cuma katanya Tan Malaka, untuk bisa menggerakkan massa memang butuh lembaga, butuh partai. Tapi partainya yang revolusioner. Partai yang mempertimbangkan dialektika, yang mau berubah, bukan yang status quo. Partai inilah yang nantinya akan mempertemukan orang-orang yang memiliki persamaan pandangan dalam revolusi. Terus katanya Tan Malaka, untuk mencapai kemenangan revolusi harus memperhatikan dua syarat. Yang pertama, kondisi objektif, yaitu suatu tingkatan sistem produksi yang tertentu dari masyarakat dan taraf tertentu dari kesengsaraan rakyat. Jadi tak baca sekalian. Yang kedua adalah kondisi subjektif, yaitu kesediaan rakyat untuk membuat sebuah partai revolusioner yang disiplin dan mengakar dalam massa. Syaratnya revolusi sukses yang pertama adalah pemahaman terhadap kondisi objektif. Situasi realnya harus dipahami. Harus ngerti problemnya ada di mana dan mau kemana. Kalau ini saja tidak bisa, jangan membayangkan bikin revolusi. Memahami dirinya sendiri juga tidak bisa. Orang itu kalau mau bikin perubahan drastis kan harus jelas. Sekarang apa, besok mau jadi apa. Baru orang bisa berubah. Lah kalau sekarang aja tidak paham kayak gimana, mau berubah kemana juga tidak mungkin bisa. Hari ini kamu apa, besok mau jadi apa. Itu baru orang bisa revolusi. Maka gerakan-gerakan revolusioner itu selalu sifatnya transformatif, selalu transform.
Ya, jargonnya transformasi kan dari refleksi untuk aksi. Refleksi itu berpikir secara objektif. Kita itu kayak gimana sih sekarang posisinya? Ada di mana? Mengapa kok begitu? Terus kita ingin melakukan perubahan apa? Baru bisa revolusi. Itu kondisi objektifnya kita harus paham. Setelah itu baru masuk ke kondisi subjektifnya. Kesadaran, kemauan rakyat untuk melakukan revolusi. Dengan jalan bikin lembaga, bikin organisasi, bikin partai, dan melakukan gerakan. Kan itu. Jadi ada objektif, ada subjektif. Kalau sudah sadar, saya sekarang ada di sini dan mau berubah ke sana, caranya bagaimana? Yaitu tadi, lewat kendaraan, organisasi, lembaga. Kenapa kok harus ada organisasinya, Pak? Ya kalau enggak, ya jalan sendiri-sendiri nanti. Maunya berubah ke sana, nanti bisa jalan kemana-mana kalau enggak dikoordinir oleh organisasi. Maka harus ada organisasinya. Makanya ada jargon yang bilang kejahatan yang terorganisir itu lebih sukses daripada kebaikan yang sendiri-sendiri. Jadi kuncinya pada organisasinya. Kalau kita sudah ada organisasinya, kompak bareng-bareng, gerakannya lebih efektif. Karena memang revolusi itu tidak mungkin sendiri-sendiri. Harus bareng-bareng, maka butuh organisasi. Oke, jadi butuh pemimpin yang cerdas, yang bisa membaca realitas, yang bisa memahamkan tentang kondisi objektif, dan yang bisa menjalankan organisasi yang bisa menggerakkan massa. Itu syaratnya revolusi. Dan jangan salah, Tan Malaka meskipun dia bikin Partai Murba, dia tidak memposisikan diri jadi ketuanya. Katanya Hari Buse, Tan Malaka itu tidak betah dengan urusan jadi ketua, jadi yang kesuwen. Kalau rapat itu dia tidak bakat. Mungkin tidak suka diplomasi itu. Tapi dia suka gerakannya. Makanya dia tidak memposisikan diri jadi ketua. Meskipun bikin Partai Murba. Oke. Terus, nah itu yang disebut aksi massa. Mass action. Jadi nanti ada bukunya, silakan dicari. Jadi massa yang sudah tersusun, punya semangat revolusioner, kemudian bergerak. Itulah mass action. Ya, untuk konteks Indonesia terdiri dari para buruh, petani, masyarakat miskin, rakyat jelata. Diakui atau tidak, itu jumlahnya paling besar. Kalau yang elit-elit, yang bangsawan-bangsawan kan sedikit. Jadi mass action itu sukses kalau bisa merangkul mereka, memahamkan mereka. Kalau yang pinter-pinter kan cepat. Kesadaran revolusionernya bangkit. Tapi mereka-mereka ini yang harus disadarkan untuk melakukan mass action. Jadi gambarannya Tan Malaka, aksi massa itu kayak gimana sih? Misalnya pemogokan dan pemboikotan secara terorganisir. Harus kompak loh ya. Nanti di sini ya, di sana enggak. Mari kita boikot produk-produk. Nah, nanti di sana enggak. Itu enggak kompak namanya. Jadi harus kompak, memboikot, terkoordinasi. Aksi pemogokan sangat besar pengaruhnya terhadap roda perekonomian dan politik Belanda. Jadi aksi massa juga bisa semacam demonstrasi politik. Kemudian tekanan-tekanan kepada pihak imperialis. Dan ini lebih efektif daripada putsch. Putsch itu pemberontakan yang tidak terkoordinir. Jadi pemberontakan per wilayah, pemberontakan per kelompok itu tidak akan sukses. Harus nasional skalanya dan dilakukan secara kompak dan strategis. Butuh pemimpin yang cerdas dan bisa menggerakkan. Mungkin itu yang bikin Tan Malaka tidak terlalu mempersoalkan Soekarno yang jadi presiden, meskipun di beberapa kebijakan dia tidak setuju. Soekarno termasuk pemimpin yang bisa menggerakkan massa. Bahkan nanti
di pidatonya Soekarno yang sangat terkenal di lapangan Ikada itu nanti kelihatannya Tan Malaka ikut mendampingi. Katanya Hari Busu nanti di situ ada fotonya orang yang tubuhnya agak kecil pakai topi kayak Belanda itu sebenarnya itu Tan Malaka. Oke, jadi revolusi yang kompak mewujudkan cita-cita nasional, itulah revolusi nasional. Isinya adalah revolusi sosial. Revolusi sosial itu menyingkirkan imperialisme dan feudalisme. Kenapa harus disingkirkan? Karena mereka menindas. Kan itu. Jalannya lewat strateginya namanya aksi massa. Itulah yang dirancang oleh Tan Malaka. Nah, ini program-program ekonominya. Jadi Partai Murbanya Tan Malaka itu menggagas ini loh. Kalau tadi kan sudah ya, kalau sekarang sudah sukses revolusinya, ayo merancang program. Dia ada program ekonomi, politik, militer. Kita lihat yang program ekonominya itu bisa dilihat di buku Menuju Republik Indonesia. Yang pertama, menasionalisasi pabrik tambang yang ada. Menasionalisasi itu yang semula bukan miliknya negara, mungkin miliknya penjajah, mungkin miliknya swasta, dinasionalkan. Ini kan prinsip sosialisme. Sumber daya yang dibutuhkan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu. Harus negara yang menguasai. Nasionalisasi. Nah, jangan kebalikannya. Yang sudah miliknya negara malah dijual ke yang lain. Nah, itu bunuh diri namanya. Tidak boleh begitu, harus nasionalisasi. Yang kok ini kelihatannya semua orang butuh itu ya. Ya berarti negara yang harus menguasai. Karena kalau tidak, dampaknya akan sangat menguatkan yang menguasai yang individual tadi dan menyengsarakan yang lain. Maka harus negara, maka ada nasionalisasi. Termasuk nasionalisasi hutan-hutan dan perusahaan-perusahaan. Jangan malah hutannya dijual kepemilikannya. Harus negara yang menguasai. Karena kalau enggak, ya nanti tetap rakyat akan susah. Terus, nasionalisasi perusahaan lalu lintas dan angkutan umum. Nasionalisasi bank-bank, perusahaan perseorangan dan maskapai-maskapai perniagaan yang besar. Jadi, yang dibutuhkan orang banyak harus dikuasai negara. Tidak boleh dikuasai perseorangan. Terus, bikin industri-industri baru dengan bantuan negara. Kalau hari ini mungkin namanya BUMN. Terus bikin koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah oleh negara. Lembaga koperasi ini lembaga ideal. Di mana-mana juga dibunyikan ideal, cuma jarang ada koperasi yang sukses. Koperasi rata-rata jatuhnya terus jadi arisan. Ya, susah bikin lembaga. Yang sukses itu kan perusahaan-perusahaan swasta itu. Lembaga sejenis koperasi itu biasanya berat. Ya mungkin jiwanya yang tidak cocok. Orang yang kapitalis diajak koperasi ya mungkin berat. Jiwanya yang lebih sosialis, lebih mudah. Terus memberikan bantuan hewan itu maksudnya bantuan berupa hewan, bukan bantuan kepada hewan. Dan alat-alat kerja untuk tani. Ya kan? Ya harus mikir loh negara itu kita memberikan apa pada para petani, kita memberikan apa pada para nelayan, kita memberikan apa pada guru, kita memberikan apa, harus ada itunya. Karena mereka yang menguasai sumber daya utama. Transmigrasi ini yang diusulkan oleh Tan Malaka yang dijalankan sangat serius oleh Orde Baru. Saya tidak tahu sekarang masih serius berjalan apa enggak. Terus pembagian lahan produktif kepada petani yang tidak punya lahan. Nah ini kita menyebutnya hari ini land reform. Sering jadi sumber konflik. Dan di antara sumber konflik PKI dan NANU itu pembagian tanah ini. Karena kalau orang sudah terlanjur tanahnya banyak, apa ya mau dia tanahnya diminta dibagi-bagi. Ya, itu terus jadi konflik. Dan biasanya kelompok feodal ini kan punya pasukan, punya pengaruh sendiri.
Itu nanti yang melahirkan konflik. Meskipun memang cita-cita sosialisme tidak boleh orang bisa mengoleksi tanah seluas-luasnya. Itu nanti membahayakan negara. Kalau orang bisa beli pulau, kalau orang bisa beli tanah tidak ada batasnya, itu juga membahayakan. Jadi harus ada batasnya. Kalau boleh kan nanti orang paling kaya Neymar yang baru transfer 3, sekian triliun itu, nanti dia tidak cuma beli tanah ke sini, beli pulau. Nah, itu kan susah, harus ada batasnya. Oke, dan yang ke-10 ya, menghapuskan sisa-sisa tanah dan membagikan kepada petani yang melarat dan proletar. Jadi ini program ekonominya. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.